Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Yohanean Channel hari ini, Minggu 16 Februari 2025, hari Minggu biasa yang ke-6. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 6, ayat 20 sampai dengan ayat 26. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana Yesus dapat mengatakan bahwa orang-orang miskin itu terberkati atau bahagia, dan orang-orang kaya itu celaka atau terkutuk? Yesus mengatakan bahwa mereka yang miskin itu terberkati bukanlah karena kemiskinan itu baik, melainkan karena orang-orang miskin lebih berkemungkinan untuk dengan rasa haus dan lapar Allah itu berada dalam setiap hati mereka. Sebaliknya, karena mudahnya menjadi berhala, kekayaan material itu dapat menguasai hati kita dan menjauhkan kita dari kerendahan hati dalam menghadap Allah guna menerima rahmat-Nya. Itulah sebabnya mengapa Yesus bersabda, "Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu." Saudara-saudari yang terkasih, dalam hal ini Yesus tidak mengutuk orang-orang kaya. Dia hanya berduka terhadap kemiskinan spiritual dari mereka yang sudah puas dengan kekayaan duniawi yang ada pada mereka. Yesus mengetahui bahwa apabila kita mengeluarkan energi kita secara terpusat guna memperoleh kekayaan duniawi dengan cara yang mengesampingkan Allah dan kebutuhan-kebutuhan orang lain, sehingga kita dapat merasa nyaman dalam hidup ini, tetapi sadarilah akan resiko bahwa kita akan terlempar dari kekayaan kehidupan kekal bersama Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengundang kita semua untuk merangkul orang-orang miskin guna membuka mata hati kita terhadap penderitaan di sekeliling kita dan untuk memiliki kerinduan agar dunia ini dibebaskan dari dosa. Kerinduan kita menjadi kasih yang nyata pada saat kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengesampingkan kepentingan-kepentingan kita dan mulai bekerja untuk membawa terang Kristus ke dalam kegelapan di sekeliling kita. Saudara-saudari yang terkasih, kebahagiaan sejati tidak datang dari hidup nyaman dalam dunia ini, melainkan dari kenyataan bahwa kita sekarang menerima semacam down payment dari kekayaan penuh yang menantikan kita di sorga sana.
hidup yang dipenuhi dan dibimbing oleh Roh Kudus. Walaupun terkadang kita hanya dapat melihat sekilas saja, jika dengan penuh ketekunan kita memusatkan pandangan kita kepada Yesus, maka Dia akan menguatkan kasih kita kepadanya dan bagi orang-orang lain yang membutuhkan. Kasih kepada sesama memang dapat dan harus menjadi suatu kenyataan yang menggambarkan kasih Tuhan kepada manusia siapapun mereka. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita sanggup mengerjakan dan mewujudkan kasih Tuhan dalam diri sesama kita? Ini memang suatu tantangan yang harus diatasi, suatu persoalan yang harus dicari pemecahannya, dan suatu kesulitan yang harus dicari solusinya dalam diri kita. Yang penting pertama-tama bukan soal mampu atau tidak mampu, tetapi soal mau atau tidak mau. Sebagai orang beriman, tentunya kita harus mau mewujudkan kasih Tuhan terhadap sesama kita itu. Bila kita memang lemah, maka marilah kita berdoa memohon kekuatan ilahi pada Tuhan, sehingga kita akan dimampukan untuk melaksanakan apa yang diinginkan Dia untuk sesama kita yang kita kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang miskin dan kesepian, dibenci dan lapar. Tolonglah diriku agar dapat membantu mereka secara material, finansial, dan dengan kekayaan Injil-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.